Boleh tahu nama kakak siapa? Saya Maria Marta Fiancana. Apa kabar? Begituan baik. Kamu datang ke sini dengan siapa? Tadi saya di sini naik Maximo. Oh, ke sini. Kamu tinggal di sini dengan siapa? Dengan orang tua kah atau di kos? Kos ini. Baru kamu di sini nih kerja atau kuliah? Saya kerja. Oh, baik. Terima kasih datang hari ini. Saya senang kakak bisa berbagi dengan ibu. Kedatangan kakak mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Ada itu. Baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan membahas masalah kakak lebih lanjut. Ibu tanya kakak sudah pernah konseling? Belum, ibu, ini baru pertama kali saya konseling. Oke, baik. Oke, baik. Kalau kakak belum pernah mengikuti konseling seperti ini, maka ibu akan menjelaskan dulu apa itu konseling, tujuan konseling, dan asas-asas dalam konseling. Jadi kakak, konseling adalah proses membantu individu untuk mengatasi masalah pribadi, emosional, atau psikologi dengan bicara dan berbagai perasaan dengan seseorang profesional terlatih seperti kayak konselor atau terapis. Jadi kakak, tujuannya itu konseling adalah untuk membantu individu memahami diri sendiri, mengelola stres, kayak macam meningkatkan kesejahteraan, terus kayak dan membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup. Jadi konseling dapat dilakukan secara individu, kelompok, dan keluarga, dan dapat membahas berbagai topik seperti hubungan-hubungan, karir, trauma atau kecemasan, begitu kakak. Jadi ada asas-asas juga, kayak yang pertama itu kayak macam asas kayak rahasia. Jadi konselor harus terbuka, jujur dalam komunikasi dengan klien kakak. Terus yang kedua kakak, asas kesukarelaan. Jadi kasus kesukarelaan ini klien harus memiliki kesadaran dan kesukarelaan untuk kayak mengikuti proses bimbingan dan konseling kakak. Jadi yang ketiga itu asas kemandirian. Jadi asas kemandirian ini klien harus didorong untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam mengatasi masalahnya. Terus yang keempat itu asas kesetaraan. Jadi asas kesetaraan ini konselor harus memperlakukan klien dengan setara dan tidak diskriminatif. Jadi yang kelima itu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini konselor harus terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan klien. Jadi yang keenam itu asas empati. Jadi asas empati ini konselor harus dapat memahami dan merasakan perasaan klien. Jadi yang ketujuh itu asas non-yudikatif. Jadi asas non-yudikatif ini konselor tidak boleh membuat penilaian atau menghakimi klien. Jadi yang ke-8 fokus pada klien. Ini proses bimbingan dan konseling harus fokus pada kebutuhan dan masalah klien. Jadi asas-asas ini menjadi pedoman bagi konselor dalam menjalankan proses bimbingan dan konseling yang efektif dan etis. Jadi kakak begitu kan? Tugas ibu tidak memberi nasihati, tetapi membantu kakak untuk membahas dan mencari tahu apa penyebab masalah yang kakak alami, dan bersama kakak mencari solusi pemecahannya kakak. Dalam konseling ini, ibu harap kakak lebih terbuka menyampaikan masalah kakak, agar kita bisa
memahami apa penyebab, dan kakak bersama ibu bersama mencari solusi pemecahannya. Sampai di sini sudah paham penjelasan ibu? Paham. Bagaimana kita lanjut proses konselingnya? Baik, kakak menceritakan masalah apa yang kakak alami. Ya baik ibu, di sini saya akan menceritakan masalah yang saya alami. Jadi masalah saya itu ibu, saya sering malas kuliah. Malas kuliahnya itu dikarenakan sering bapak ibu dosen sering berikan tugas. Nah tugasnya itu padahal sudah tempo hari, tapi teman-teman tuh yang tidak bisa konfirmasi duluan begitu pas harinya, pas temponya gitu. Tapi nanti konfirmasinya itu pas besoknya mau presentasi, karena mereka chat kita atau telepon begitu, jam mendadak tiba-tiba begitu. Jadi di situ kayak sering gampang saya tuh gampang stres gitu. Jadi macam sudah disitu langsung saya malas untuk mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Untuk kalau pergi malas kuliah, mungkin kakak bisa atur waktu, waktu untuk pergi kampus, waktu untuk kerja kelompok. Jadi untuk dong kayak macam tanya tugas kayak teman-teman, mungkin kakak tanya tuh lebih dari jauh-jauh hari sana kakak, biar kakak bisa kerjasama dengan teman-teman dan biar kakak tidak malas lagi pergi kampus. Jadi kakak kalau mau tanya itu dari tempo-tempo kakak. Baik kakak, misalnya kita sampai di sini dulu. Jika tidak ada